Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ramadan, NIM G102111094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tafsir. Penjelasan yang singkat ini sudah saya buat menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya lupa untuk merekam proses pembuatannya, tapi di sini akan saya tunjukkan, yaitu project saya. Di project saya kali ini saya membahas tentang penjelasan singkat ilmu tafsir. Nah, di sini sudah ada project yang saya buat, tetapi saya lupa merekamnya, jadi sudah saya ekspor di bio Instagram saya di sorotan. Ya, ini. Kita langsung saja masuk ke Instagram saya. Jadi teman-teman yang mau melihat bisa masuk ke Instagram saya di sorotan bio di bagian tafsir ini. Nah, di sini adalah penjelasan singkat tentang ilmu tafsir Al-Quran. Untuk pengertiannya, ilmu tafsir Al-Quran yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya. Berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, kemudian menjelaskan tentang arti kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Kemudian tafsir juga memiliki beberapa aliran, yaitu ada 3 aliran tafsir yang masing-masing berkembang di Makkah, Madinah, dan Irak. Aliran di Makkah berkiblat pada Ibnu Abbas, kemudian aliran di Madinah berkiblat pada Ubay bin Ka'ab, dan aliran di Irak berkiblat pada Ibnu Mas'ud. Kemudian di dalam ilmu tafsir juga ada beberapa metodologi. Dalam pembagiannya ada 4 metodologi, yaitu yang pertama metode tahlili atau analitik, kemudian yang kedua metode ijmali atau global, kemudian metode muqarrin atau komparatif, dan juga metode maudhu'i atau tematik. Kita masuk ke yang pertama, yaitu metode tahlili atau analitik. Jadi tafsir yang menggunakan metode ini itu dilakukan dengan cara berurutan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Menjelaskan kosakata dan lafadz, kemudian menjelaskan arti yang dikehendaki, kemudian sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Juga menjelaskan apa yang diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, metode ijmali atau global. Metode ini berusaha untuk menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Kemudian yang ketiga, metode muqarrin atau komparatif. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. Kemudian yang keempat, metode maudhu'i atau tematik. Jadi tafsir menggunakan tema, yaitu memilih satu tema di dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Kemudian dalam ilmu tafsir Al-Quran juga ada corak. Ada beberapa corak dalam tafsir, diantaranya corak sastra bahasa atau ilmu bahasa, kemudian corak filsafat dan teologi, dan ada juga corak penafsiran ilmiah, corak fikih atau hukum, corak tasawuf, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.